Selamat sore Bu Tika. Selamat sore Ibu Sinta. Makasih ya sudah menyempatkan waktunya. Kemarin kita berencana untuk bertemu, tapi ada kendala ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Nah, Waktunya. ya, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu? Puji Tuhan, baik Bu. Bu Sinta gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Semoga kita sehat selalu ya. Oke Bu, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kira-kira nih Bu, apakah ada hal yang mau Ibu diskusikan untuk hari ini setelah kita batal kemarin bertemu? Iya Bu Sinta, saya ingin sedikit berbagi ceritanya dengan Bu Sinta. Saya tuh mengalami sedikit permasalahan Ibu di dalam kelas. Jadi beberapa waktu terakhir ini saya melihat kondisi kelas itu kurang kondusif. Anak-anak tuh seperti kurang nyaman dalam belajar. Terus beberapa anak nih agak dominan, mereka kadang bersikap kurang tertib saat pembelajaran sehingga akhirnya mengganggu proses belajar. Ya, saya sih melihat mungkin mereka menemukan seperti jenuh saat belajar, kemudian mereka ingin ada aktivitas lain yang lebih menantang saat pembelajaran sehingga akhirnya mereka mencari-cari kegiatan yang bisa membuat mereka jadi menyenangkan dirinya gitu. Nah, saya sih ingin menceritakan dan berbagi pengalaman ini dengan Ibu tentang kondisi kelas saya yang seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Sebelumnya apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Nah, tujuan saya ingin berdiskusi dengan Ibu tuh, saya ingin mendapatkan solusi Ibu bagaimana caranya supaya saya bisa menciptakan kelas yang lebih kondusif, kemudian menangani anak-anak juga tuh yang tadi yang sudah mulai kurang kondusif saat pembelajaran, bahkan bisa mengganggu temannya seperti itu Bu, sehingga bisa mengganggu proses pembelajaran. Begitu Bu Sinta. Iya, mengganggu. Oke. Jadi begitu ya Bu, karena anak yang nggak kondusif akhirnya mengganggu aktivitas belajar di kelas. Nah, kira-kira nih, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Nah, kalau saya coba analisis ya Bu ya, karena mereka sepertinya kurang tertarik nih dengan proses pembelajaran atau mungkin bosan, jenuh, sehingga saya terpikir sih ingin mencoba untuk mencari berbagai alternatif ice breaking sehingga bisa menjadi jeda misalnya di awal atau di tengah pembelajaran atau di akhir sehingga mereka ketika sudah mengalami rasa bosan atau jenuh bisa dikembalikan lagi fokusnya. Selain itu, saya juga ingin mencoba ini Bu Sinta, menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga mereka bisa asik mengikuti pembelajaran. Begitu Bu Sinta. Bagus sekali ya dengan ice breaking dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kalau dinilai dari skala nih Bu, di posisi sekarang ini dengan tujuan capaian Ibu, kira-kira skala dari 1 sampai 10 Ibu berada di skala mana untuk saat ini? Kayaknya untuk saat ini masih di skala 6 sih Bu. Kalau diinginkan, Ibu ingin mencapai nilai berapa coba? Nah, saya ingin mencoba menaikkan ya Bu ya. Saya ingin mencoba menaikkan menjadi skala 9 sehingga pembelajaran bisa lebih menyenangkan gitu buat anak-anak. Iya, bagus ya Bu ya. Ingin mencapai 9 supaya bisa tercapai semua tujuan Ibu ya. Nah, untuk mencapai nilai tadi, kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan? Saya akan mencoba nih mencari beberapa referensi tentang ice breaking yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga mereka juga bisa mendapatkan hal-hal baru. Jadi ketika mereka sudah mulai jenuh atau bosan, saya bisa menjeda dengan kegiatan ice breaking, sehingga pada saat mereka sudah mulai jenuh, dikembalikan lagi semangatnya, dikembalikan lagi fokusnya untuk pembelajaran. Itu saya juga ingin mencoba menciptakan pembelajaran dengan media konkret, sehingga pada saat mereka belajar itu, mereka juga bisa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan memanfaatkan media-media tersebut. Apalagi saya kan mengajar di kelas 2, mereka masih belajar itu harus dengan sesuatu yang real, yang nyata, sehingga dengan diharapkan dengan menggunakan media konkret, mereka jadi terlibat aktif untuk menggunakan media dan terlibat dalam pembelajaran, sehingga mengurangi sedikit untuk melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Begitu sih Bu Sinta kalau yang saya sempat terpikir. Iya, luar biasa ya Bu ya. Karena anak usia dini gitu ya, usia SD kelas 2 itu masih benar-benar harus diberi penjelasan yang bisa dia pahami, yang dia lihat langsung ya Bu ya, dan juga pernah dialaminya. Nah,
dalam tujuan itu apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu dalam pencapaiannya? Kalau hambatan pasti ada ya Bu ya, apalagi menghadapi anak-anak yang beragam perilakunya, sehingga saya juga harus bersiap untuk bagaimana caranya memberikan perhatian kepada anak-anak sesuai dengan karakter mereka, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, saya juga merasa pembelajaran jika hanya dilakukan di dalam kelas itu membatasi aktivitas siswa, sehingga mungkin ada perilaku yang kurang leluasa, kemudian situasi belajar yang begitu-begitu saja jika dilakukan di dalam kelas. Begitu Bu. Saya pikir itu menjadi hambatan atau kendala juga dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan buat anak-anak. Iya ya, fokus ya Bu ya, yang harus dimiliki anak. Nah, untuk ini mengatasi hambatan dari yang tadi seperti Ibu jelaskan, kira-kira apa nih solusi dari hambatan yang akan Ibu lakukan? Dan solusinya itu saya berusaha untuk bisa memberikan perhatian kepada siswa-siswa saya, terlebih untuk siswa-siswa yang memang membutuhkan perhatian khusus, sehingga saya juga bisa memahami karakter mereka, bisa mengetahui apa sih yang mereka butuhkan, sehingga dengan perhatian saya, setidaknya bisa mengatasi atau mengurangi tindakan-tindakan mereka yang bisa membantu pembelajaran. Kemudian karena tadi ruang kelas mungkin merupakan salah satu tempat yang membatasi juga aktivitas belajar, saya akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang lain, kemudian mereka juga bisa mengalami proses belajar yang berbeda. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan hal yang menarik juga bagi mereka. Itu Bu sekarang. Iya, luar biasa ya Bu ya. Solusi dari Ibu sangat bagus sekali. Nah, sekarang nih Bu, saya mau tanya tentang bagaimana nih rencana Ibu supaya tujuan yang Ibu inginkan itu bisa Ibu capai. Yang pertama, saya akan mencoba untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, khususnya tadi penyediaan media pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan aktivitas bermain, belajar sambil bermain gitu, sehingga mereka bisa lebih menyenangkan kegiatan belajar. Kemudian saya juga harus berusaha menyiapkan media-media konkret yang bisa membantu para siswa untuk belajar dan berinteraksi langsung dalam pembelajaran, serta tadi menyiapkan beberapa ice breaking yang bisa membantu mereka untuk fokus kembali ketika sudah mulai kurang fokus dalam belajar. Gitu, Pak. Iya, luar biasa sekali Bu rencananya. Nah, selain rencana yang tadi Ibu ungkapkan ya, apakah ada strategi lain setelah plan pertama tadi? Tentunya sebelum melaksanakan pastinya saya harus membuat persiapan pembelajaran dulu. Dilihat dulu bagaimana langkah-langkah pembelajaran supaya lebih terarah, sehingga pada saat saya melakukan pembelajaran itu tidak kebingungan juga apa yang harus saya lakukan. Itu yang harus saya siapkan dari awal. Kemudian saya juga berusaha untuk mencari tempat-tempat di lingkungan sekolah yang kira-kira nyaman bisa digunakan untuk pembelajaran, kemudian bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, bisa digunakan dalam pembelajaran sehingga kita mencapai tujuan pembelajaran juga dan memberikan suasana yang berbeda. Jadi sebelum belajar di luar, saya harus survei dulu nih tempat-tempat mana yang harus digunakan. Saya, nah untuk itu kira-kira nih jangka waktu dalam mempersiapkan perencanaan tadi berapa lama Bu? Mungkin kalau untuk satu kali pembelajaran ya saya butuh 1 hari lah untuk mempersiapkan dulu dari mulai persiapan, kemudian saya butuh menyiapkan untuk media, dan saya juga menyiapkan tempatnya sehingga pada saat proses pelaksanaan pembelajaran semua sudah siap. Mudah-mudahan 1 hari cukup Bu. Ya, ini ya Bu ya, mudah-mudahan dalam 1 hari bisa mencukup cukup waktunya untuk mempersiapkan segala hal yang akan Ibu lakukan. Nah, lalu ukuran keberhasilan nih, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu itu seperti apa? Ukuran keberhasilan dari rencana yang tadi saya sampaikan itu, yang pertama siswa nyaman ketika pembelajaran, kemudian situasi pembelajaran menjadi lebih kondusif, kemudian tidak ada lagi siswa yang akhirnya terdistract untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain selain pembelajaran dikarenakan adanya kebingungan atau kebosanan dalam belajar, sehingga semuanya bisa fokus dan bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Itu sih yang saya dambakan. Iya, luar biasa ya. Nah, kemudian nih Ibu sudah membuat rencana gitu sedemikian bagus. Apakah ada
rekan yang Ibu ajak kolaborasi atau orang tua misalkan? Oh ya Bu, saya berencana akan mengajak rekan guru saya untuk bisa berkolaborasi dalam proses pembelajaran ini. Terlebih untuk apa ya, mereka bisa membantu saya mungkin mengamati ya proses pembelajaran yang terjadi seperti apa, bisa mencatat mungkin keberhasilan-keberhasilan dan juga kekurangan-kekurangannya, sehingga untuk setelah pembelajaran yang pertama ini saya bisa merefleksikan diri saya, memperbaiki kembali apa yang masih kurang dan bisa merencanakan kembali perbaikannya, sehingga apa yang saya kita ciptakan tadi, pembelajaran yang kondusif, anak-anak nyaman saat belajar, itu bisa semakin terwujud setelah adanya masukan-masukan dari teman-teman sejawat saya. Itu sih Bu yang saya rencanakan. Luar biasa ya Bu ya. Semoga apa yang telah Ibu rencanakan semua tujuannya tercapai. Nah Bu, saya mau tanya nih, bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching kita ini untuk kedepannya? Tindak lanjutnya, setelah saya mencoba merencanakan, saya akan melaksanakan pembelajaran, kemudian saya akan merefleksikan juga apa yang sudah saya lakukan, dan kemudian setelah itu saya akan melaksanakan perbaikan-perbaikan kembali apabila dibutuhkan ada perbaikan, sehingga untuk selanjutnya saya bisa merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan bisa menciptakan kelas yang lebih kondusif lagi. Begitu Bu Sinta. Oke, baik Bu Tika, saya tunggu nih nanti seperti apa setelah Ibu menerapkannya. Kita diskusi lagi ya Bu ya. Semoga semua yang Ibu rencanakan dan harapkan bisa terwujud lagi. Baik Bu, terima kasih ya untuk diskusi kita hari ini. Semoga nanti kita bisa cepat bertemu lagi untuk membahas kelanjutan dari diskusi hari ini. Silakan Ibu boleh melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat sore. Selamat sore Bu Sinta, terima kasih. Nanti saya akan cerita kembali kalau saya sudah dapat. Iya. Ya, good job Bu. Terima kasih. Ya.